muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat, khususan ila kutubil ulama Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bastami, summa ila kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani, summa ila Syekh Muhammad Abdul Qadir As-Saman al-Madani, summa ila khalifati Syekhina Wajidina Muhammad Azhar ibn Al-Bayat, summa ila Syekh As-Saman al-Albani, summa ila Ustadina Ahmad Fahmi Zamzam, summa ila arwah walidina wa syekhina wa sulaihi wa furahim bi anna ma tabashshar rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'inu alaina wa ala walidina wa ala ahli balatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karim yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnul khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bi sirri nabi wa ali nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana la ya'kulus suma walal basala walal karras. Artinya, dan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tiada memakan akan bawang putih dan bawang merah, dan tiada ia Rasulullah memakan akan daun kucai atau bawang prai. Nah, jadi sejenis itu ya, karena itu berbau gila tapi nyaman kita. Apalagi langsung bawang prai itu nyaman. Bawang nyaman. Nah, Rasulullah adalah memakan itu. Kenapa sebabnya? Karena itu berbau. Ada bau yang tidak menyenangkan. Jadi pernah sahabat itu memakan bawang, masuk ke dalam masjid Madinah, diusir Nabi keluar, sampai ke Baki itu jauh, sampai 200 meter. Kenapa alasannya Nabi kadang makan itu? Karena setiap saat itu kan selama 23 tahun wahyu turun kepada Rasulullah SAW. Jibril turun membawa wahyu untuk menyampaikan kepada Rasulullah, maka Jibril tidak mau tercium bau-bau yang tidak nyaman. Nah, itu alasannya. Jadi bagi Nabi tidak boleh memakan. Jadi kita mau sama itu, terutama kita harus sembahyang, harus bersikat gigi, kalau perlu diberi minyak arom, di sini diberi tidak. Kita makruh saja umumnya. Makruh adalah sesuatu pekerjaan yang Allah tidak senang dan Rasul tidak setuju. Al-makruh syai'un karihullah wa Rasul, itu definisinya. Makruh itu sesuatu yang Allah ada setuju dan Rasulullah tidak setuju. Apalagi kita dalam beribadah, kita sembahyang sedang berdialog dengan Allah. Nah, jadi kita harus memperhatikan apa yang sudah ditegah Rasulullah itu, apalagi dalam ibadah, agar kita betul-betul sesuai dengan apa yang diberikan contoh oleh Rasulullah. Karena satu-satunya yang akan menyelamatkan kita di dalam Al-Quran itu ada dua, Rasulullah dan istighfar. Surah Al-Anfal ayat 33 menjelaskan dalam Al-Quran. Ya Rasulullah, anzalallahu ilayya hanaini li ummati. Ada dua, Allah menurunkan kepada aku ya Rasulullah, memberitahukan ada dua benteng atau keselamatan bagi umatku. Lalu turun ayat surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim. Ini yang pertama. Allah tidak pernah menyiksa atau menghukum, sekali-kali pun Allah tidak pernah menyiksa dan menghukum kepada orang-orang kafir yang mau membunuh Rasulullah selama Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Nah, baik. Apa maksudnya? Ini kan kita kadang mengikut sunnah. Nah, ini juga di antara itu contoh yang ini, kadang memakan bawang dan kadang memakan bawang beda. Ini contoh sunnahnya Nabi. Kita memakan aja karena sambal, tapi tadi kalau nak beribadah harus bersih-bersih.
bersihkan supaya harum untuk kita. Rasulullah ini sudah tidak ada lagi hari ini. Jadi harus apa yang kita lakukan agar Rasulullah tetap berada di dalam penghayatan kita? Tentunya kita ujar Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, itulah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa bujur dan benar mencintai aku, maka dipastikan orang hamba umatku itu bersama aku nanti dalam surga. Nah itu dari satu yang kita menghidupkan sunnah atau memperbanyak salawat. Ini Al-Quran yang bicara. Ada dua jaminan kata Rasulullah. Turun ayat kepadaku bagi umatku ada dua jaminan. Pertama itu tadi, kita harus mengambil contoh dari Rasulullah. Lebih-lebih dalam ibadah. Sampai makan ini suruh mencontoh apa artinya? Agar kita betul-betul terpelihara. Orang yang mengikut Rasul itu dijamin selamat. Karena Rasulullah tidak masuk mubah pun kadang-kadang masuk pakai makruh. Rasulullah itu wajah fi'lun nabi dairul baini wal bainal wajib wal mandub. Pekerjaan Rasulullah wajah wajib dan sunat, makruh ada masuk. Jadi orang yang mengikut sunnah itu pasti dijamin selamat. Kita tak gawe jeneng makruh tadi lah. Tapi ada ya kuncinya atau penghapusnya dengan apa tadi? Harus bersih. Nah itu. Nomor anak sembahyang bersikat gigi, kan rambut tuh bau. Jadi kias saja dengan bau untuk apa aja Rasulullah? Ija Allah dan la yatakallam Allah ikra'ul Quran. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, baca Al-Quran. Kita sembahyang apa dibaca? Quran. Sedang berdialog dengan Allah, sedang berhadapan dengan hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, keamanan kita sebagai umat Rasulullah, sambungan ayat tadi, wa ma kana Allahu mu'adzibahum yahum yastaghfirun, kata Allah, wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak menyiksa orang-orang kafir pada saat itu. Ada tafsir itu, yastaghfirun itu ada yang mengatakan bertobat, ada yang mengatakan orang-orang mukmin pada saat itu berada di kategori orang kafir yang mereka selalu minta ampun, juga tidak turun ajab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan ajab kepada orang kafir pada saat itu orang Islam selalu minta ampun. Nah, dua ini benteng umat Islam. Makanya kalau kita sembahyang jangan kada baca wiridnya salawat paling sedikit 100 dan istighfar 100. Nabi hanya beristighfar 70 dan sampai 100. Makna 70 dalam bahasa Arab itu banyak bilangnya, atau ini kita 700. Bukan 70 tok. Maksudnya bila Nabi 70 berarti kita harus 700 kali 100. Itu maksudnya. Kalau Nabi 100 kita 1000 paling tidak. Makanya di amalan ada kalau senjata itu istighfar hari apa 100, salawat 100, 1000, tasbih 1000, ada tuh sampai 7 hari itu amalannya. Berapa hari? Jadi kita jangan buka banyakin berpikir mana selamat. Ini perintah Allah dan itu yang digalur pada aulia Allah. Guru kita berapa jikir sini? 24.000 jikir sini. Belum salawatnya lagi, belum Qurannya lagi. Sesuai dengan sini. Nah itulah kita contoh, kita ambil contoh. Dan kita jangan pernah banyak merasa beribadah, itu penting. Khawatir pernah agar dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi kadang memakan bawang putih dan bawang habang dan bawang pahit. Kita paling nyaman itu. Tapi kalau makan juga ya makruh ya, tapi kita paling tidak langsung bayar harus dibersihkan mulut kita. Ini sunnahnya. Wa ma jalla ta'aman qatta walakin in a'jabahu akalahu. Ini kisah makanan aja nih. Karena sebanyak ini cerita makan tentang Nabi itu tujuannya untuk kita tiru sekemampu kita. Sahabat tuh Nabi ketujuh makan apa? Balung awal putih, mau mencari akan kemana-mana. Nah, itu sahabat. Si kurang ketahuan katanya Pak. Kita ini kan
Wa kana yu'aqud dhabba wa ittihal wa la yuharrimuhuma. Artinya, dan tiada mencela Nabi SAW sekali-kali akan makanan. Jadi Nabi itu kalau kadang mau makan, kadang mau punya berhenti makanan itu. Ini contoh nih. Kita memperhatikan tujuh, ingat-ingat aja jangan mencela makanan. Bila mencela makanan itu mencela ampunnya. Siapa kadang bernikmat itu? Allah. Yang kedua mencela tukang masak. Hati-hati. Kalau kadang tadi sudah, kalau saya dimakan, Nabi itu contohkan. Jangan mesinnya ada nyamannya. Nah, ini pelajaran kita. Jangan sampai tak ucap itu. Tetapi jika suka ia Nabi akan dia makanan, maka memakan ia Nabi akan dia makanan tersebut. Makan sedikit. Dan jika kesenang atau benci memakan akan dia makanan, maka meninggalkan ia Nabi akan dia makanan. Tapi kadang-kadang berhenti. Sidit kan makan, mungkin sahabat makan, kita ada makan, mungkin yang lain memakan boleh. Karena itu kita tidak boleh membenci makanan, karena makanan sumbernya dari Allah. Nah, hakikatnya Allah yang beri, walaupun kita usahain. Nah, ini pelajaran kita, jangan sampai mencaci makanan. Dan barang siapa dan barang makanan yang tiada suka ia memakan akan dia maka tiada membencikan akan dia Rasulullah, akan dia makanan kepada orang yang lain daripadanya. Artinya ada ucapkan, ada menginformasikan kepada orang lain. Barangkali yang lain memakan. Jari kita makan banyak atau tujuh makan. Jangan. Misalnya jari kita ada tujuh, tapi banyak atau tujuh. Dan yaitu adalah Nabi SAW tiada suka ia memakan akan biawak. Ini maksudnya dub lah, bentuknya tuh kayak biawak. Dimakan tuh dub doanya. Jadi di sini terjemahkan sini biawak. Memang bentuk binatangnya tuh kayak biawak. Dimakan tuh. Sini terjemahkan bahwa biawak maksudnya. Dan tehal ini kalau saya sini darah itu dibekukan. Banyak kok itu. Yang dijual tuh artinya bentuknya artinya dari darah lah. Tehal itu hati ampul. Yaitu daging yang hitam yang di dalam perut kambing atau limpa. Itu Nabi kan tahu. Hati ampul kan makannya kalau dirawan aja dia. Nah, kita tak apa-apa. Ya kau aja dimakan kada najis. Cuma Nabi sih tidak makan kita. Mungkin kita kurang hati ampulnya, ini dapat lawannya ada. Dan tiada mengharamkan keduanya itu, dan tapi tidak mengharamkan. Oleh karena itu boleh kita. Karena duk tadi, nah kayak birok tadi kadang ada di kampung di Mekah itu di lain anaknya. Jadi kadang menjadi makanan pokok. Jadi Nabi, tapi tidak mengharamkan. Artinya nama lain berarti boleh dia makan. Kayak kita kepiting, banyak orang makan kepiting tuh. Kita ada orang makan kepiting tuh. Kemudian anak hidup 2 kali itu, menrajuman kayak undang lah. Nah itu diantaranya makanan. Nah Nabi kadang makan, tapi Nabi kadang makan. Berarti yang lain boleh. Seperti tihal tadi campur. Wa kana yal'aqu bi asabihi as-sahbata wa yaqulu akhiru ta'am aksaru barakah. Wa kana yal'aqu asabihi min at-ta'ami hatta tahmarra
bil mindili hatta yal'aka asabi'ahu wahidatan wahidatan wa yaqulu innahu la yadri fi ayyi ta'am al-barakah. Ini cara Nabi mendidik kita memakan makanan di akhir makanan. Nah ini yang jarang kita lakukan, termasuk orang untuk tuan guru kita sangat juga melakukan ini lah. Karena kada teradat, kada terbiasa dicontohkan. Tapi kalau buat jauhan, nah artinya bisa kurang berani kita mencontohkan di tengah-tengah masyarakat seperti ini makan. Padahal inilah contoh Rasulullah makan. Artinya kita baca bersama. Dan adalah Nabi SAW kemudian daripada makan, bahwa ya Rasulullah menyapu akan bekas makanan yang dipinggan dengan telunjuknya. Nah, dipinggannya di piring, dipinggan. Rasulullah itu menyapu dengan telunjuknya. Nah ini nah, daripada piring. Nah, sapu sini kayaknya. Nah, kuahnya dia sapu. Daripada Rasulullah mencontohkan nikmat Allah. Kuah itu nikmat dari Allah, banyunya itu dari Allah. Karena pandangan Rasulullah itu orang memberi nikmat dari kita terhadap di makanan. Itu bedanya dari kita. Kadang-kadang kita kan saruan tuh betuyuk lagi nasi di piring sudah sampai. Ini takjil. Sabigi aja nasi itu bubur dari Rasulullah kita ada baca. Ambil. Kalau ada ambil dia setan yang makannya. Ini nikmat Allah. Kada tahu berkat yang terakhir namanya yang berkat makanan kita. Nah, Rasulullah sampai mana ya? Di piring. Wah. Palet. Nah ini contoh Rasul. Ini sulit untuk mencontohkan para kiai, termasuk kita sendiri. Kita akui di sini kurang kita. Tadi menyapu akan bekas makanan yang dipinggan dengan telunjuknya, maka menjilat ia Rasulullah akan dia telunjukkan. Apa dia tujuan? Jadi Nabi itu kalau makan sini kan ada di sebelah ini, nah ada nasi-nasi, nah tunggal mulai di sini. Nah, terus apa yang dipandang ini nikmat Allah, ini bekas makanan. Ada banyak itu, apalagi nasi kan itu nikmat Allah. Karena Allah memandang, Nabi memandang seperti itu. Ada kita menganggap ini gizi, ya kan? Kadang-kadang kita ada mau ambil tangkir bagi di tangan kanan yang menganggap gizi. Akhirnya ngambil tangan kiri, lalu minum tangan kiri. Nah, ini kita. Makanya Rasulullah, la tashrabu bishimal, fa inna syaitan yashrabu bishimal. Jangan kau minum dengan tangan kiri, syaitan tuh minumnya dan makannya tangan kiri. Ini fakta kita. Karena kita menganggap gidik, padahal hukum kita apa kita sendiri, nafsu kita memandang gidik dengan apa yang kita sentuh di tangan kita. Nah, itu kelirunya kita. Jadi kita minum kayak apapun sini tetap kita tangan kanan. Cuma ada ulama mengatakan tangan kiri tapi dibantu dengan seperti ini, dibantu seperti ini. Ada, tapi kurang kuat. Contoh orang fakta aja, ya Rasulullah 3 kali. Bersintuk makan tetap tangan kanan. Karena ingin mencintai Rasulullah. Karena ingin menjadi umatnya Rasulullah. Ini dari aspek makan. Sedetil-detil itu dicontohkan makan. Agar kita mencontoh Rasulullah. Dan adalah ia bersabda, Rasulullah bersabda, pada akhir makanan itu yaitu terlebih banyak berkatnya. Jadi ya Rasulullah barangkali yang terakhir itu paling banyak dapat berkatnya. Yang pertama kan tentu suapan terakhir itu. Kan yang terakhir itu untuk sudah dijilatin. Disitu berkat. Luqmatul akhir barakatun. Suapan yang terakhir lah kata Rasulullah yang mendapat berkah. Ingat belum tadi? Itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita jangan sampai nasi itu tertinggal. Makanya bila bahan kan makin ukur dulu. Baik sedikit membuat kamu tambah gampang. Jangan berdulu banyak. Kalau kita ada cocok rasanya, ya
Jadi harus ukurannya tuh agama, jangan nafsu. Sedikit dulu punya cocok dengan yang bertambah. Ya kadang-kadang anak-anak kita sama mereka cocok dengan rasa kita di antaranya. Minum kucing bentuknya. Memang lapar tadi kalau banyak membuat dikira cocok sama sinangnya, kicapnya kebanyakan, jangan-jangan. Jadi bagus sedikit dulu, supaya menghindari jangan takdir. Karena apa ya Rasulullah? Ya Allah Taala, la takdir, innal mubadziri kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadzir terhadap nikmat Allah itu semuanya aliran setan bahasa kita. Bakulah setan itu gawiannya setan. Ketika kita seperti itu, maka itulah disifatkan oleh Allah, dicontohkan oleh kita menjadi melaksanakan melakukan sifat-sifat setan. Dan adalah Nabi SAW tiada menyapu ia akan tangannya daripada bekas makanan itu dengan sapu tangannya, hingga menjilat ia Rasulullah akan segala jari-jarinya satu persatu. Ya, jelas ini kan? Satu persatu. Ya, kita menempatkan lah 4 jam aja biar dia sampai turun. Ya memang abaikan itu pasti macam-macam, pasti sampai turun. Nah, pada awalnya sampai turun bagian ujian untuk mencapai kebajikan yang dicontohkan Rasulullah. Ya, Abu Salim sejarahnya baik kata orang di luar negeri makan sini kadang mau pakai sendok, jadi orang luar negeri menghina kan. Pulang Allah. Ternyata sini berapa 8 bahasa bisa. Ya kalau kata Allah 8 bahasa. Dan ya Rasulullah bersabda, tiada diketahui di dalam makanan itu di mana berkahnya. Makanya itu jilatan yang terakhir barangkali. Itu cara Rasulullah menghabisi cara makan. Di rumah di mana sama ya. Apalagi itu kalau kita mempraktikkan yang membenarkan. Kawat sedikit dulu. Ramadan tadi ya, kalau sudah kita prakteknya, contoh cara bersahur dan berbuka. Bila ingin berhasil puasa kita harus mencontoh Rasulullah. Cara bersahur, cara wa alla yuksira bil wa alla yuksira akla bil lail. Ya Rasulullah jangan terlalu banyak makan waktu malam, waktu maksudnya waktu bersahur. Karena sudah imam maghrib, imam tarawih makan juga bersahur banyak. Berarti ada perubahan kita. Kadang-kadang menahan nafsu. Nah ini wa alla yuksira al-aqla bil lail dalam kitab. Kemudian berbuka pula 3 aja Rasulullah kita kayak apa? Buka. Nah, ya Rasul apa hadisnya? Hasbu ibni Adam lukaimatun. Cukuplah anak Adam yang berpuasa atau kita yang berpuasa lukaimatun ini beberapa suap kalau makan nasi. Yukim nasurah. Dan beberapa suap tadi sudah mampu berdiri sholat maghrib. Itu contoh Rasulullah. Rasulullah 3 biji kurma, secangkir air barangkali sembahyang dulu. Dengan beberapa suap kita mampu berdiri sholat maghrib berjamaah. Tapi kalau sapiring batu, cangkir isnya 2, isnya 2 cangkir, kira-kira kalau berdiri sembahyang, paksa duduk dulu. Atau di rumah, nah itu ada kawan langsung melanggar, duduk dulu, behinak aja deh, kerasaan di sini, istilahnya. Makanya kalau berjamaah kita tak bolehin setan. Berarti kita kada menahan nafsu. Ya Rasulullah kan puasa itu bukan bersahur sampai buka, bukan itu saja yang menahan nafsu, tapi ada yang momen penting harus ditahan ketika berbuka. Kalau dari bersahur sampai berbuka itu akan 10 tahun ditahan. Apa aja Rasulullah? Ma la ada
Ramadan wi'aan syarr. Tidak ada memenuhi Ibnu Adam katakan wadah yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang berpuasa ketika berbuka memenuhi perutnya dengan yang halal. Hadis yang lebih sahih mala'a wi'aan abgadu ilallah. Tidak ada memenuhi oleh anak Adam yang paling dimurkai oleh Allah min batni dari perut muli'ah minal halal yang dipenuhinya dengan makanan yang halal pada waktu berbuka. Jadi kita itu sedang beribadah, tapi pada momen itu juga kita dimurkai Allah. Karena kita kada pernah. Makanya kita beribadah Ramadan memberi pulang. Karena contoh Rasul ini kada dipraktikkan, kada mau dicoba. Kita sifatnya membalas, ya kan? Sifatnya membalas. Untuk kalau menyampaikan pasti itu terus disampaikan, supaya kita sampaikan. Dan kita harus mempraktikkan dengan coba. Karena kalau ada coba, bila ada coba, berarti kita gagal untuk mencapai takwa itu alamun tentang Allah. Karena kita sudah 11 bulan makan bebas, kada terpikir untuk menahan nafsu terpikir. Tapi makanya dari Rasulullah ibadah Ramadan ini yang membuka pintu-pintu ibadah yang lain. Kulli syai'in babun, setiap sesuatu ada pintu. Wa babul ibadah as-shaum. Pintu ibadah terbuka apabila orang benar melakukan ibadah puasa. Coba kita menahan mata, menahan telinga, menahan suara. Kalau sebelum Ramadan biasa-biasa gitu. Sembahyang aktif, tapi mata kita masih tidak terjaga. Telinga kita tidak terjaga. Muntung kita kadang-kadang terjaga. Padahal aktif ibadah. Karena tekanannya kurang kuat. Tapi ketika berpuasa ada larangan secara terang. Bila ikam kada menahan mata, kada menahan pembicaraan, kada menahan telinga, maka batal pahalanya. Rasa ada takut ketika beribadah puasa. Makanya oleh karena itu, ya Rasulullah ibadah puasa membuka pintu ibadah-ibadah yang lain. Apa tadi? Menahan mata dengan adanya puasa, menahan telinga dengan adanya puasa, menahan pembicaraan kada berdusta dan menghibah dengan adanya ibadah puasa. Itu kita rasakan. Rasa ada takut. Tapi kalau berpuasa ada rasa takut. Kadang-kadang kita tenang-tenang aja kalau menghibah orang. Ini fakta dan kita rasakan. Nah itu hikmah puasa. Itu maksudnya hikmah puasa. Nah, kalau benar hikmah puasa hingga insya Allah di dalam Ramadan itu sesuatu yang kita lakukan kebaikan Ramadan pasti berlanjut di luar Ramadan. Karena Ramadan adalah tempat pendidikan, waktu pendidikan, bulan pendidikan untuk semua aktivitas ibadah. Mau ibadah wajib kan kita rutinitas, maksudnya ibadah-ibadah sunnah itu akan berlanjut. Tarawih panjang, lawas itu berlanjut dengan tahajud malamnya. Quran dibaca tadarus itu berlanjut di luar Ramadan. Sedekahnya di Ramadan banyak berlanjut di luar Ramadan. Semuanya aktivitas Ramadan akan berlanjut di luar Ramadan. Itu yang dimaksud hikmah Ramadan. Barangkali teman-teman sebutin nggak ada kita hikmah Ramadan yang berlanjut di luar Ramadan. Jamaah berjamaah di masjid dilanggar, ya kan? Itu barang menang lain kena awal. Artinya membuktikan bahwa puasa kita itu menghasilkan hikmah. Nah, pajar Allah Ta'ala mayyutil hikmata wa mayyutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka orang itulah yang akan mendapat kebajikan yang tidak terhitung. Nah, itu hikmah maksudnya. Al-Quran berbicara. Wa idza faragha qala alhamdulillah Allahumma lakal hamdu at'amta fa asbahta wa asqaita fa arwaita lakal hamdu ghaira maqburin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu. Artinya, dan apabila selesai Nabi kita SAW itu daripada makan
nikmat maka ia mengata atau berdoa. Di dua sini alhamdulillah Allahumma lakal hamdu at'amta fa asba'ta wa askaita fa arwaita lak alhamdu ghaira maghfurin wala muwaddain wala mustaqdan anhu. Di dua sini ada kita apa? Alhamdulillah rajim apa ana nah kedua kita sama aja maknanya atau maksudnya tanda syukur kita. Artinya, wahai Tuhanku, bagimu segala puji karena Engkau telah beri makan akan daku. Nah, Allah yang beri makan, hakikatnya nih. Kenapa jadi hakikatnya? Nasinya, iwaknya Allah yang mengatakan. Tangan kita mengambil menggerakkan Allah. Mata kita memandang, meletakkan Allah. Ya kan? Nah, memberikan rasa, ada yang rasakannya Allah, memberikan rasa hilang dada Allah. Itu hakikat. Itu diingatkan. Jangan tamandak di makanan. Bila tamandak di makanan syirik kita. Berarti dua penghasil. Artinya menghasilkan makanan, menghasilkan rasa nyaman Allah. Ada ikat kita. Itu namanya syirik. Tahijab sang pencipta tamandak di makanan. Makanya duanya kayak itu. Nah, duanya. Wahai Tuhanku, bagaimana bagimu segala puji karena Engkau telah memberi makan akan daku. Allah yang beri makan. Maka Engkau mengenyangkan akan daku. Allah mengenyangkan nasi ada. Ada kita ada ingat itu baligal dong alhamdulillah. Kan ingat kedua kali. Ingat di makanannya ingat. Apalagi kan syukur. Beriga aja alhamdulillah aja. Untung aja alhamdulillah. Tapi kada tembus. Ingat kita tuh bertembus. Nah mudah-mudahan dia membaca ini mudah kita ingat. Apa aja tuh ingat. Awan sang pencipta. Dalam istilah tasawuf suhudul wahdah bil kasrah. Setiap apa saja pasti ingat Allahnya. Hanya nikmatnya. Itu nang wujud. Itu nang pas. Tapi alhamdulillah juga ingat namanya. Hanya ingat satu. Ya tadi. Beriga dulu. Lawas hanya ingat bahwa Allah memberi. Alhamdulillah juga. Ini kan kata ingat Allahnya berbahaya. Nah, itu sedikit tasawufnya. Lah hakikatnya seperti itu. Dan Engkau beri minum. Khitab itu kepada Allah tuh. Mitra bicaranya Allah terus. Ya kan? Mitra bicaranya nih doanya Allah terus. Kan ada makanan, kan ada banyu. Padahal banyu dan nasi dimakan. Itu karena ingat sang pencipta terus.